Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video aku. Dan untuk video kali ini aku mau tunjukin sama teman-teman semua gimana caranya aku mengatur uang jajan anak aku. Jadi karena di sini roti dan selainya udah mau habis, aku mau ke minimarket dulu untuk beli roti sama selainya ya, teman-teman. Dan untuk budgetnya di sini aku ambil 100.000. Dan sebelumnya di sini aku mau sapa-sapa dulu buat teman-teman semua yang masih setia di video aku ucapkan terima kasih banyak. Dan juga buat teman-teman yang baru ketemu dengan video aku ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Semoga video aku di sini bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi inspirasi ya buat teman-teman semua. Dan ini aku udah pulang dari minimarket. Jadi tadi aku beli 3 bungkus roti. Satu bungkusnya itu sekitar 20.000. Terus juga untuk selainya tadi hampir 30.000 ya teman-teman. Nah, tadi ada satu barang lagi yaitu cemilan buat papanya, tapi di sini aku pakai jatah jajan anak ya teman-teman. Untuk total belanjaan tadi sekitar 92.000 dan masih ada kembaliannya di sini 8.000. Nah, untuk kembaliannya langsung aja aku simpan lagi di dompet anggaran. Jadi selain aku catat setiap transaksi yang aku keluarkan setiap harinya, di sini aku juga rutin ya buat cek dompet anggaran. Kenapa? Supaya aku juga tahu untuk sisa uang belanjanya itu masih ada berapa. Jadi enak ya teman-teman kalau misalnya kita mau pakai lagi uangnya, kita bisa tahu nih untuk jumlahnya kira-kira masih cukup atau enggak untuk kita belanjain. Nah, terus juga buat teman-teman nih yang sekarang sama-sama bikin anggaran ataupun budgeting, coba untuk uang belanjanya itu di cross check lagi ataupun dievaluasi lagi setiap minggu. Jadi teman-teman tahu ya untuk uang belanjanya itu dipakai kemana aja, terus juga sisanya itu berapa. Dan diusahakan setiap transaksi itu harus dicatat, berapapun nominal yang kita keluarin. Nah, ini aku udah selesai buat catet transaksi yang aku belanjain tadi. Jadi langsung aja aku mau coba cek dulu untuk dompet anggarannya. Nah, untuk budget belanja sayur minggu pertama itu nggak ada sisa ya teman-teman. Jadi kemarin budgetnya itu 300.000 dan di sini udah kepake semua. Jadi tinggal jatah ataupun budget untuk belanja sayur mingguan kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Terus juga untuk budget untuk pembelian popok ataupun diapers di sini masih ada 50.000. Jadi lumayan kalau misalnya memang stok popoknya udah habis, ini masih bisa beli ya teman-teman. Tapi untuk jumlahnya mungkin aku beli yang ukuran kecil aja. Nah, terus juga aku di sini ada budget susu. Budget susu juga biasanya aku beli 1 bulan itu cuma 1 kotak aja. Terus kalau misalnya memang untuk akhir bulan itu susunya udah habis, biasanya sih aku suka minta tolong sama suami buat dibeliin susu yang ukuran kecil. Jadi sambil nungguin tanggal gajian berikutnya ya teman-teman. Nah, untuk stok susunya di sini juga masih ada sekitar 40.000 lebih. Terus juga untuk budget beras di sini juga masih ada sisanya itu sekitar 14.000. Lumayan kalau misalnya memang budgetnya ini nggak kepake, ini bisa aku tabung ya teman-teman. Dan nanti aku bakal bikin video lagi buat tantangan menabung. Jadi aku mau challenge diri aku untuk menabung receh lagi nih teman-teman. Dan di sini untuk uang recehnya aku pisahin ya teman-teman. Jadi aku masukin aja di dompet kecil supaya nggak jatuh ataupun nggak tercecer kalau misalnya aku masukin di dompet anggaran. Nah, jadi untuk budget uang jajannya ini juga masih lumayan. Uang galon tadi juga lumayan, masih ada banyak. Nah, untuk bulan depan biasanya sih aku bakal bedain nominalnya. Untuk pengeluaran wajibnya itu mungkin beda dengan bulan sekarang. Kenapa?
Karena memang untuk pengeluaran Januari ini ada beberapa tambahan biaya untuk acara sekolah anak aku yang pertama. Nah, untuk bulan Februari kemungkinan nggak ada ya teman-teman. Jadi untuk budgetnya bisa aku alokasiin buat kebutuhan yang lain. Di sini aku juga mau tanya sama teman-teman semua, pernah nggak sih teman-teman yang lagi bikin budgeting ataupun anggaran setiap bulannya itu pengeluaran teman-teman itu selalu over budget ataupun boncos. Nah, jadi di sini kita balik lagi, kita coba cari solusinya ya teman-teman. Karena aku sendiri pun sering banget yang namanya over budget. Karena memang kita juga nggak bisa prediksi untuk pengeluaran setiap bulan ataupun setiap hari itu nominalnya selalu sama. Jadi yang pasti untuk kebutuhan itu juga harganya pasti berbeda-beda. Kalau ada yang mahal, mungkin kita bisa kurangi juga pemakaiannya. Contohnya nih, untuk harga bawang ataupun harga cabai. Nah, biasanya yang kita beli 1 kilo, coba deh kita belinya itu dikurangin setengah kilo. Yang penting kita di sini tetap bisa beli ataupun bisa konsumsi, tapi untuk takarannya ataupun jumlahnya itu bisa kita sesuaikan lagi dengan kebutuhan ataupun dengan pengeluaran kita. Nah, makanya kenapa nih teman-teman, kita itu harus bisa ataupun harus pinter buat anggaran setiap bulan. Karena kita kadang yang udah bikin anggaran setiap bulan aja masih suka over budget, apalagi kalau kita itu nggak bikin anggaran. Otomatis baru 2 minggu setelah gajian, dompet kita udah habis ya teman-teman. Nah, terus lanjut lagi di sini aku ada budget untuk sarapan atau jajan ya teman-teman. Nah, untuk sarapan atau jajan itu biasanya aku pakai sesekali aja kalau misalnya memang aku lagi bosen masakan di rumah. Contohnya aku pengen beli bubur ayam ataupun beli nasi uduk. Nah, biasanya aku pakai budget itu. Terus juga kemarin untuk budget belanja bulanannya juga udah habis. Jadi aku buat budgetnya itu 500.000. Dan itu pun aku over budget. Nah, sisa kelebihannya itu kemarin aku minta aja sama suami. Dan juga aku pakai sedikit dari dana darurat. Terus juga mungkin nanti aku bakal bikin simulasi lagi ya teman-teman. Misalnya nih dengan gaji mingguan apa aja sih yang bisa kita atur supaya cukup. Terus juga dengan penghasilan harian ataupun dengan penghasilan bulanan yang jumlahnya nggak terlalu besar. Nanti aku akan coba buat budgeting ataupun buat rincian anggarannya. Supaya nanti teman-teman yang mungkin masih bingung atau masih susah buat memilah mana sih yang harus didahulukan, terus juga kebutuhan apa sih yang harus didahulukan untuk dibelanjain. Nah, itu nanti aku coba bikin ya teman-teman. Tapi balik lagi di sini aku sama-sama belajar. Jadi aku bukan ahlinya di bidang keuangan, tapi karena di sini kita sama-sama pengen belajar mengatur supaya keuangan kita lebih baik. Nanti coba deh aku bikin lagi videonya buat teman-teman semua. Nah, jadi gitu ya teman-teman, cara aku mengatur budget supaya meminimalisir over budget ataupun boncos sebelum akhir bulan. Terus juga di sini aku mau tekankan lagi sama teman-teman semua, apapun transaksi yang kita keluarkan setiap harinya, mau kecil mau besar, kita harus catat dan juga kita harus cross check lagi ataupun kita cek lagi untuk jumlah uang kembaliannya itu berapa dan juga sisa budget kita itu ada berapa, supaya keuangan kita itu lebih teratur ya teman-teman. Nah, jadi sekian dulu untuk videonya kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat dan bisa jadi inspirasi ya buat teman-teman semua. Terima kasih yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.